Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Muzaki Putri dari tingkat 2B, kelompok 1 tutor Bumaya. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dua komponen penting yang berperan dalam persalinan. Yang pertama itu ada kepala bayi. Kepala bayi ini memiliki dua ubun-ubun, ada ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar ini biasa disebut sebagai sinsiput, ubun-ubun kecil ini oksiput. Terus di kepala bayi ini ada yang namanya sutura. Sutura ini yang menghubungkan antara tulang bayi. Ada yang pertama ini ada sutura frontalis, yang kedua ini ada sutura coronalis, terus yang paling panjang ini ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara ubun-ubun besar dengan ubun-ubun kecil. Terus ada sutura lambdoid. Terus kepala bayi ini memiliki dua diameter. Yang pertama ini ada diameter fronto-occipito seperti ini, lingkar gitu. Sini itu 12 diameternya itu 12 sampai 12,5 cm. Terus yang kedua ini ada suboccipito pragmatica. Ini seperti ini. Seperti ini di bagian belakang itu diameternya 9 cm. Terus yang kedua itu ada panggul. Ada panggul. Nah, panggul ini ada 3 pintu. Yang pertama ini ada pintu atas panggul, pintu tengah panggul, sama pintu bawah panggul. Nah, di panggul ini ada penurunan yang dinamakan sebagai Hodge. Hodge ini ada 4. Yang pertama ini ada Hodge 1, itu dari tepi atas simfisis ke promotorium, sejajar promotorium. Terus Hodge 2 dari tepi bawah simfisis ke sakrum sejajar Hodge 1. Terus ada Hodge 3 itu sejajar dengan spina ischiadica yang ini sejajar Hodge 2. Terus ada Hodge 4 itu sejajar dengan os coccygeus sejajar Hodge 3 seperti itu. Baik, langsung saja masuk ke tahapan mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan ini ada 7 tahapan. Ada engagement, descent, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Baik, pertama itu si bayinya ini akan mengalami descent. Descent ini penurunan. Jadi selama proses persalinan bayi ini akan descent gitu, akan ada penurunan. Nah, yang pertama ini bayinya ini masih di pintu atas panggul. Nah, panggul ini diameter paling besarnya itu melintang. Jadi si sutura sagittalisnya ini itu melintang seperti itu. Saat bayi ini turun atau descent, bayi ini sambil melakukan fleksi. Fleksi ini si dagu janinnya ini nempel ke dada janin seperti itu, kayak nunduk tapi pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sambil descent, sambil fleksi ya. Ini fleksi, sambil turun. Setelah sejajar dengan spina ischiadica atau Hodge 3, ini dinamakan sebagai engagement. Setelah engagement, bayi ini akan melakukan putaran paksi dalam untuk menyesuaikan ukuran panggul, karena kalau udah sejajar dengan spina ischiadica, bayi ini tidak bisa descend atau menurun dengan
posisi kepala bayi masih melintang seperti itu. Jadi ada putaran paksi dalam, tapi yang muter itu cuma si kepala dan bahunya aja. Putarnya itu ke arah anterior posterior seperti ini. Jadi badannya tuh masih gini. Nah, setelah kayak gini, si bayi ini akan turun lagi. Terus setelah itu bayi akan melakukan ekspulsi seperti ini. Nah, ekspulsi ini bentar. Nah, ekspulsi ubun-ubun yang pertama kali keluar itu ubun-ubun kecil, terus habis itu ini mata, hidung, bibir, dan dagu bayi seperti ini. Terus setelah sampai dagu keluar, itu dinamakan dengan ekstensi. Setelah ekstensi, bayi akan melakukan putaran paksi luar, karena untuk menyesuaikan bahunya. Kan vulva itu bentuknya itu anterior posterior ya, atau vertikal. Jadi untuk menyesuaikan jalan lahir, si bayinya ini melakukan putaran paksi luar, karena kan si bahunya ini masih horizontal, jadi harus mengikuti si vulvanya ini yang bentuknya ini vertikal seperti itu. Jadi putaran paksi luar seperti ini. Putaran paksi luar ini akan otomatis ya teman-teman. Setelah itu baru bayi akan melakukan ekspulsi. Nah, seperti itu. Ekspulsi ini lahirnya seluruh badan janin. Pertama itu dari bahu, badan, dan kaki seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.